Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvira Maya Biola dan kedua rekan saya adalah Maria Elsiana Wea dan Anja Seralda. Pada video kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai cara cepat memahami aset tak berwujud. Ada 4 tujuan pembelajaran yang kita jelaskan pada kali ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan karakteristik aset tak berwujud. Yang kedua, mengidentifikasi biaya-biaya yang dimasukkan dalam penilaian awal aset tak berwujud. Yang ketiga, menjelaskan prosedur untuk mengamortisasi aset tak berwujud. Dan yang keempat, menjelaskan jenis-jenis aset tak berwujud. Baik, kita ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mendeskripsikan karakteristik aset tak berwujud. Sebelum kita mendeskripsikan karakteristik aset tak berwujud, kita perlu terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu aset tak berwujud atau yang sering disebut dengan intangible asset. Jadi, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi. Jadi, dari pengertian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa aset tak berwujud memiliki 3 karakteristik utama, yaitu 1. Aset dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan. Misalnya, dapat dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum, dari mana manfaat ekonomi atas kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Karakteristik yang kedua, aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik. Aset tak berwujud seperti aset tetap memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, aset tak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Karakteristik yang ketiga, aset tersebut bukan merupakan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang, semisal obligasi dan saham, juga tidak memiliki substansi fisik. Namun demikian, aset moneter memperoleh nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai aset berwujud. Pada penilaian yang pertama, perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan sudah termasuk semua biaya akuisisi, ditambah pengeluaran untuk membuat aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan umumnya termasuk harga penilaian, biaya jasa hukum, dan biaya insidental lainnya. Kadang-kadang perusahaan memperoleh aset tak berwujud melalui pertukaran dengan saham atau aset lainnya. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar dari aset yang dipertukarkan atau nilai wajar dari aset tak berwujud yang diterima. Bagaimana jika perusahaan membeli beberapa aset tak berwujud atau kombinasi dari aset tak berwujud dan aset berwujud secara bersamaan? Dalam pembelian semacam itu, perusahaan harus mengalokasikan biaya perolehan atas dasar nilai wajar. Pada dasarnya, perlakuan akuntansi untuk pembelian aset tak berwujud mirip dengan yang aset berwujud yang dibeli. Dalam aset tak berwujud, pengurangan nilai aset dilakukan secara amortisasi, yaitu dengan metode saldo menurun dan garis lurus. Penilaian yang kedua yaitu aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Perusahaan sering mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tak berwujud, seperti pengetahuan ilmiah dan teknologi, penelitian pasar, kekayaan intelektual, dan merek dagang. Biaya tersebut sering disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Aset tak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran tersebut termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Misalnya, Nokia mengeluarkan biaya R&D untuk mengembangkan ponsel, yang mana dalam hal ini akan menghasilkan paten yang berhubungan dengan teknologi. Dalam menentukan pencatatan atas biaya ini, Nokia harus menentukan apakah proyek R&D tersebut sudah berada pada tahap yang cukup maju untuk dapat dipertimbangkan secara ekonomis. Untuk melakukan penilaian ini, Nokia mengevaluasi biaya yang timbul selama tahap penelitian dan pengembangan. Baik teman-teman, berikut ini adalah ilustrasi yang menunjukkan 2 tahap penelitian dan pengembangan bersama dengan perlakuan akuntansi untuk biaya yang dikeluarkan selama fase ini. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, semua biaya-biaya yang timbul dalam tahap penelitian dibebankan pada saat terjadinya proyek. Setelah proyek bergerak ke tahap pengembangan, beberapa biaya pembangunan tertentu akan dikapitalisasi. Secara khusus, biaya pengembangan akan dikapitalisasi ketika beberapa kriteria tertentu telah dipenuhi, yang menunjukkan bahwa proyek R&D bersangkutan akan menghasilkan aset tak berwujud yang ekonomis.
Pada intinya, viabilitas ekonomi atau economic viability menunjukkan bahwa proyek ini sudah dalam tahap yang cukup jauh sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D bisa dianggap akan mengalir ke perusahaan. Oleh karena itu, biaya pengembangan yang dikeluarkan sejak itu memenuhi kriteria pengakuan dan harus dicatat sebagai aset tak berwujud. Singkatnya, perusahaan membebankan semua biaya penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi bila kriteria ekonomi terpenuhi. Hai, perkenalkan, saya Anjesralda dari kelas Akuntansi Keuangan B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur untuk mengamortisasi aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Artinya, perusahaan mengamortisasi aset terwujud yang umur manfaatnya terbatas melalui pembebanan sistematis atas biaya perolehan selama umur manfaat aset. Umur manfaat harus mencerminkan periode di mana aset tersebut akan memberikan kontribusi pada arus kas perusahaan. Walt Disney mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan umur manfaat. Pertama, penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan. Kedua, dampak dari keusangan, permintaan, persaingan, dan faktor ekonomi lainnya. Ketiga, ketentuan hukum, peraturan atau kontrak yang memungkinkan pembaruan atau perpanjangan umur manfaat hukum atau kontrak atas aset tanpa harus mengeluarkan biaya yang signifikan. Keempat, tingkat pengeluaran pemeliharaan yang dilakukan untuk perolehan arus kas masa depan yang diharapkan dari aset. Kelima, ketentuan hukum peraturan atau kontrak yang mungkin membatasi umur manfaat. Keenam, umur manfaat yang diharapkan dari aset lain atau kelompok aset yang mungkin berhubungan dengan umur manfaat aset tak berwujud seperti hak sewa video. Jumlah beban amortisasi untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas harus mencerminkan pola di mana perusahaan mengonsumsi atau menggunakan aset. Jika perusahaan dapat menentukan pola itu dengan andal. Yang kedua, aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Jika tidak ada faktor yang membatasi umur manfaat aset tak berwujud, maka perusahaan menganggap umur manfaatnya tidak terbatas. Umur manfaat tak terbatas berarti tidak adanya pembatasan yang dapat diduga dari periode waktu di mana aset tak berwujud tersebut diharapkan menyediakan aliran kas. Perusahaan tidak mengamortisasi sebuah aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Elsiana Wea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis aset tak berwujud. Jadi jenis-jenis aset tak berwujud ini terdiri atas 6, yaitu yang pertama, aset tak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi perusahaan secara utama menggunakan aset tak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran dalam kegiatan pemasaran atau promosi produk dan jasa. Contohnya, merek atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain di internet, dan perjanjian non-kompetisi. Merek atau nama dagang adalah kata, frasa atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi produk perusahaan secara khusus sehingga meningkatkan kapasitas pemasaran produk-produk tersebut. Contohnya seperti Mercedes-Benz, Honda, dan Pepsi-Cola. Jadi dalam aset tak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran, kalau dia dibeli maka harus dikapitalisasi dan tidak ada amortisasi untuk yang berkaitan dengan merek. Kemudian yang kedua ada aset tak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Jadi aset tak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan dihasilkan dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya daftar pelanggan, pemesan atau jaminan simpanan produksi, kemudian semua perjanjian kontrak dan hubungan pelanggan non kontrak. Kalau dibeli maka akan dikapitalisasi dan juga diamortisasi. Kemudian yang ketiga ada aset tak berwujud yang berhubungan dengan artistik. Aset tak berwujud yang berhubungan dengan artistik mencakup hak kepemilikan atas drama, karya yang berhubungan dengan literatur atau kesusastraan, karya musik, gambar, video, foto, dan bahan audiovisual. Hak cipta ini melindungi hak kepemilikan tersebut. Jadi, hak cipta ini adalah hak penghargaan pemerintah yang dimiliki oleh pengarang, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman lainnya dalam kreasi dan ekspresinya. Hak cipta biasa disebut dengan copyright, di mana umur kreator atau pencipta ditambah 70 tahun setelah dia meninggal
Jadi ketika si pembuat kreator tadi meninggal, maka anak atau keluarganya bisa mendapatkan copyright atau mendapatkan dari hasil karya orang tuanya selama 70 tahun. Jadi untuk aset tak berwujud yang berhubungan dengan artistik ini dapat dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Kemudian yang keempat ada aset tak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. Aset yang tak berwujud yang kemudian berhubungan dengan suatu kontrak, yaitu merupakan nilai dari hak yang timbul dari suatu perjanjian kontrak atau wiralaba. Jadi wiralaba atau franchise adalah perjanjian kontraktual di mana pemilik wiralaba memberikan hak kepada pemegang wiralaba untuk melakukan penjualan atas produk ataupun suatu jasa tertentu. Contoh dari wiralaba seperti adanya perjanjian lisensi, adanya izin bangunan, adanya suatu hak siaran maupun kontrak jasa. Kemudian wiralaba dapat berlangsung selama periode waktu tertentu dan tidak terbatas atau perpetual. Biaya wiralaba atau lisensi dengan umur yang terbatas harus diamortisasi sebagai beban operasi selama umur wiralaba. Kemudian yang kelima ada aset tak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Aktiva yang tak berwujud yang kemudian terhubung dengan teknologi baru yang terkait dengan inovasi maupun kemajuan teknologi. Jadi untuk sebuah paten memberi suatu hak eksklusif kepada pemegangnya dalam mempergunakan, membuat maupun menjual produk yang ia miliki selama periode 20 tahun tanpa campur tangan dari pihak lain. Kemudian terdapat dua tipe utama paten, yaitu paten produk yang terdiri dari produk fisik aktual maupun paten proses yang memiliki fungsi dalam pengaturan proses untuk membuat suatu produk. Perusahaan membebankan biaya hukum dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam upaya yang berhasil untuk mempertahankan tuntutan paten di debit ke paten, yaitu akun aktiva, karena tuntutan semacam itu memberikan hak hukum bagi pemegang paten. Biaya ini harus diamortisasi bersama dengan biaya akuisisi selama masa manfaat paten tersisa. Walaupun masa manfaat paten seharusnya tidak melebihi umur hukumnya selama 20 tahun, namun dimodifikasi atau penambahan kecil dapat menghasilkan paten baru. Kemudian biaya yang belum diamortisasi dari paten lama ke paten baru, jika paten baru ini memberikan manfaat yang sama, sebaliknya jika suatu paten menjadi tidak berharga atau menurun nilainya karena permintaan atas produk yang diproduksi menurun, maka aktiva itu harus dihapuskan dengan segera ke beban. Kemudian yang keenam ada goodwill. Jadi konsep goodwill mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lainnya yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang diidentifikasi secara individu dan diakui secara terpisah, hanya dicatat ketika seluruh bisnis dibeli. Misalkan kalau si A ingin membeli saham B lebih dari 50%, maka nanti akan timbul yang namanya goodwill. Jadi goodwill itu adalah biaya pembelian yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan fair value aset perusahaan yang akan dibeli. Jadi sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan. Kami mohon maaf. Semoga materi yang kami paparkan hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.